sebab itu, marilah kita berikan hati kita, ucapan syukur kita, hidup kita pagi hari ini Tuhan. Pagi hari untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Cuma saya mau sapa yang udah hadir tempat ini, yang udah duduk manis, udah memberikan tempat duduk yang terbaik, mungkin ternyaman. Udah sapa semua jemaat yang sudah hadir. Shalom. Shalom. Sekali lagi saudaraku, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Yes. Kalian kalau bilang apa kabarnya saudara? Luar biasa. Yes. Yesus baik. Kasih jempol. Oke? Apa kabarnya saudaraku hari ini? Luar biasa. Yes. Yesus baik. Amin. Yesus baik, tetap baik. Dahulu cara baik sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, tundukkan kepala kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak, Allah yang layak, patut dipuji dan dimuliakan. Melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang boleh hadir dan mereka boleh setia Tuhan datang ke tempat. Terima kasih juga Tuhan Engkau membawa jiwa-jiwa yang rindu, yang haus bersekutu beribadah kepadamu. Sebab kami tahu ya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan yang mengisi hari-hari hidup kami terasa hampa Tuhan. Hidup kami terasa kosong Tuhan. Dan ini Tuhan, kami bawa segenap hidup kami, segenap hati kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengisi segala kekosongan hidup kami, segala kehampaan hidup kami. Engkau Yesus Tuhan, menjadi sukacita kami, bahwa Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Jesus, kesetiaan-Mu nyata Amin, terbukti amin. atas hidup kami Tuhan. Amin. Terus kami mau bersuka Tuhan. Terus kami bersorak mengikuti kami Yesus. Bersuka cita memuji nama-Mu, sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami, Allah yang luar biasa Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami semua, kami percaya pengurapan dari surga turun atas setiap kami. Pengurapan dari surga turun atas setiap kami. Bahkan kelepasan yang membuat kami terikat ya Tuhan. Saat ini Engkau lepaskan dalam hidup kami. Kami mau melihat kuasa-Mu besar, kuasa-Mu nyata bekerja atas kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Ini kami Tuhan, lawan kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan roh yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami mau bersukacita lebih lagi Tuhan. Bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak menerima semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan malaikat surga bersama-sama ya Tuhan di tempat ini bersorak-sorai bagi kami. Jemaat Tuhan di karangannya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Saudara, kasih tangan kanan kiri. Hari ini saya sangat bersuka cita. Katakan dengan bangga. For the joy of the Lord. Amen. Hari ini kita belajar. Kita berbahasa Inggris. Puji Tuhan. Because Jesus is so great for me and you. Okay? Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita mau sarai-sarai. Haleluya. Kita semua yang umat Tuhan Allah. Amen. Mari kita semua pilihan Allah dengan menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berbagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Bukan mati, nyatakan kemuliaannya. Bukan mati, nyatakan kebesarannya. Sampai setia
Nyatakan kemuliaannya, bukan bagi. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, kembalikan mengaku Yesus Kristus Dia Allah Tuhan, Raja segala raja. Tapi nama yang besar, amin. Ada Allah berkuasa atas hidup kita. Di nama Tuhan, saudara kita akan mempersiapkan untuk persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Boleh terjadi di tempat ini. Ini mari kita siapkan persembahan kita dan kita satu dalam doa. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang hidup, kami bersyukur Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Biarlah Tuhan segala puji-pujian ini ya Tuhan boleh menjadi rupa yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan kami boleh berkumpul
kebaikan-Mu ya Tuhan, boleh jadi berkat untuk gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga boleh memberkati ya Tuhan untuk setiap tangan yang memberi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menambah-nambahkan ya Tuhan, 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Amin, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan. Dan saudara, kita persiapkan persembahan kita. Lebih baik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita. Pujian Tuhan yang segala bangsa. Silakan.
akan kasih Tuhan kepada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya tunjukkan kepada kita. Biarlah saudara, kita mau terus tetap cinta, kita mau terus tetap setia, mengikuti Yesus, mengasihi Yesus. Karena jangan saudara yang melakukan firman, karena dia tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Sebab Tuhan sayang dan mengasihi hidup kita. Biarlah dengan pujian ini ingatkan kita kembali supaya kasih dan setia dan cinta kepada Tuhan, setia mengasihi Dia, setia melayani Dia, sampai Tuhan memanggil kita
kami. Engkau lebih dulu menyatakan kesetiaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih. Kami di tempat ini boleh meninggikan Engkau, boleh menyembah Engkau, pribadi yang luar biasa. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau siapkan hidup kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi, menjamah setiap kami, menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan hati yang terbaik Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sehingga firman itu ketika ditabur akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang membangun, yang meneguhkan, dan membuat kami semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal perjalanan akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita selalu saya ingatkan, selalu kita ini patut mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Karena ada banyak saudara kasih Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak orang yang tidak berdaya saudara karena sakit saudara kasih Tuhan. Ada banyak yang terbaring di rumah sakit saudara kasih Tuhan karena sakit. Tapi kalau hari ini kita masih bisa memiliki nafas hidup dan diberikan kekuatan dan kesehatan, itu adalah anugerah yang patut selalu kita syukuri. Amin. Sekalipun mungkin kehidupan kita merasa tidak baik-baik saja, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Tapi kalau kita masih sehat, makan masih selera, saudara, walaupun pakai sambal, itu mengucap syukur, saudara. Sekalipun ada daging, saudara, kalau kita lagi sakit, saudara, yang nggak ada selera makan, saudara, daging pun rasanya nggak enak, saudara. Ya, kita akan muntahkan. Tapi kalau kita sehat, saudara, ada selera makan, saudara, walaupun pakai sambal, aduh, nikmatnya bisa nambah terus. Ya itu saudara kasih Tuhan. Jadi jangan hal-hal yang besar-besar dulu baru mengucap syukur. Hal-hal yang sudah ada, saudara, syukuri saudara kasih Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Nggak ada orang jual selera makan, saudara. Walaupun ada orang jual makanan yang enak-enak, saudara, tapi nggak ada orang jual selera makan, saudara. Kalau kau sudah nggak berselera makan, mau diajak makan di restoran yang bagus yang katanya enak pun, itu bilang nggak enak, saudara kasih Tuhan ya. Bersyukur, saudara. Baiklah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita kembali untuk menerima kebenaran firman Tuhan ya. Jadi sebelum dengarkan firman Tuhan, siapkan hati yang terbaik ya dari hati kita, hati yang gembur, hati yang subur, saudara. Supaya ketika benih firman Tuhan itu jatuh dalam hati kita, itu akan bertumbuh dan dia akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, benar-benar tinggal dan menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, next Bang. Hari ini adapun pembacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35 ya. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama Bapak Tuhan. Amsal 3 ayat 31 sampai 35. 1, 2, 3. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kezaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang taat dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Next, Bang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini ya, pembacaan firman Tuhan ini saya memberi tema
khotbah saya dengan tema setia dalam kebenaran. Bilang kanan kirinya, setia dalam kebenaran. Jangan setia dalam kejahatan ya. Ya, saya kasih tahu, setia dalam kebenaran ini harus kita mau belajar, sudah guys. Tentu kalau kita bicara tentang setia dalam kebenaran, sudah kasih Tuhan, tentu standar kebenaran yang dimaksud di sini adalah sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, sebagai hamba Tuhan, adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, Alkitab kita ini, saudara. Ya, Alkitab inilah yang harus menjadi standar, ya, kebenaran tertinggi dalam kehidupan umat Tuhan. Tidak ada kebenaran yang lain yang lebih tinggi dari kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi standar kebenaran yang dimaksud di dalam bicara tentang kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, ya, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup umatnya, itulah standar kebenaran yang kita hidupi, yang harus kita lakukan, yang harus kita taati dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tentu sering kasih Tuhan, ada banyak kebenaran di dunia ini, saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, yang firman Tuhan itu adalah standar, ya, yang tertinggi. Dia punya otoritas tertinggi dari kehidupan manusia, kehidupan umat Tuhan. Umat Tuhan harus tunduk pada otoritas firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang harus dilakukan. Ya, apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang harus menjadi kerinduan bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk dilakukan, saudara. Namun kenyataannya, saudara, ya, setia terhadap kebenaran, hidup dalam kehendak Allah, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya mau tanya, setuju nggak? Melakukan kehendak Tuhan itu susah apa gampang? Wah, gampang. Hanya di sini, Pak. Bapak Glory yang gampang. Yang lain, wah, lewat. Secara manusia, saudara, saya katakan, saya akui sulit, saudara. Untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita itu sulit secara manusiawi. Jujur, saudara. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan kehendak Allah dengan mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup, saudara. Ya, oleh karena itu Tuhan Allah yang memberikan Roh-Nya yang kudus di dalam setiap hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita, saudara. Makanya kita harus memiliki satu sinergi, ya, kerjasama antara kita dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kita harus punya hubungan, harus punya koneksi dengan Roh Kudus itu, saudara. Sekalipun Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tapi kalau kita biarkan dan kita tidak pernah meminta supaya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, saudara. Ya, ini kalian nanti jadi pengkhotbah. Dan nanti menjaga bangsa-bangsa kalian, ya. Biarkan saja. Kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Ya. Biar dia laki-laki yang jadi pengkhotbah. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Saya katakan, kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Kita harus selalu melibatkan Roh Kudus. Jangan pernah kita ingin melakukan kehendak Tuhan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Kalau kita melakukan Tuhan sulit, Tuhan susah, ya, Roh Kudus mampukan saya. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mustahil, saudara. Hal-hal yang mungkin secara manusia sangat sulit untuk kita lakukan dalam hidup kita, tapi kalau kita meminta pertolongan Roh Kudus, ya, untuk memampukan kita melakukan kehendak Tuhan, saya kira seperti yang Bapak Regen tadi bilang, itu sesuatu yang gampang, saudara, untuk dilakukan. Nah, hanya Roh Kudus yang memampukan kita, bukan kuat dan gagah kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, namun demikian, saudara kasih Tuhan, ada godaan-godaan, ya. Anak-anak Tuhan itu tergoda untuk tidak mau melakukan kehendak Tuhan, saudara. Dan salah satu godaan yang terbesar adalah sikap iri hati, saudara. Nanti kira-kira nanti kita cek, saudara, ya. Sikap iri hati anak-anak Tuhan terhadap orang-orang yang ada di luar Tuhan.
Ya, mereka melihat orang-orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, mereka yang tidak beribadah, mereka yang melakukan kekejian, kelaliman, kejahatan, saudara. Tapi seolah-olah hidupnya lebih diberkati, lebih sukses, lebih bahagia, saudara, lebih maju dibanding dengan diri kita mungkin. Saya setia sama Tuhan. Saya belajar mati-matian untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Tapi kenapa? Kenapa hidup saya nggak sebahagia mereka yang ada di luar Tuhan? Tidak sesukses dan tidak semaju dan selancar dari orang yang di luar Tuhan. Ini sering terjadi, saudara. Ya, saya katakan ini godaan, saudara. Dan tadi malam Bapak Ibu di Kul, ini firman Tuhan saya jadikan sharing. Saya tanya satu-satu, saudara. Ya, satu-satu. Ya. Pertanyaannya, apakah saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan pernah merasa iri dengan kehidupan orang yang di luar Tuhan? Orang yang di luar Tuhan ini bicara tentang orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang selalu melakukan kejahatan, melakukan kelaliman, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi hidup mereka itu hidup mereka itu seolah-olah baik-baik saja. Saya tanya satu-satu, jawabannya apa? Bapak boleh amazing. Luar biasa. Jawabannya adalah pernah, saudara. Semuanya pernah kecuali Glory. Tapi diralat lagi kayaknya dia juga pernah, saudara. Saya nggak mau tanya satu persatu. Saya yakin dan percaya. Saya boleh pastikan mungkin juga Bapak dan Ibu pernah punya perasaan seperti itu. Lihat, orang yang di luar Tuhan kayaknya hidupnya baik-baik saja, lebih maju, kayaknya lebih lancar, rumah tangganya tenang-tenang saja, nggak ada gejolak, nggak ada apa. Sedangkan saya orang Kristen punya Yesus, katanya Yesus penyelamat, katanya Yesus penolong, katanya Yesus sumber berkat, tapi hidup saya kok susah, saudara. Nah, ini hati-hati saudara yang kasih Tuhan. Mulai kita melihat kehidupan orang yang ada di luar, ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah hidup orang yang di luar Tuhan itu benar-benar seindah yang kita bayangkan atau pikirkan, ya. Nanti kita lihat dari firman Tuhan. Seringkali juga sama, orang berkeluarga, berumah tangga itu selalu bilang rumah tangga tetangga kita lebih enak. Rumput di sebelah kita itu lebih hijau daripada istri yang di sana itu kayaknya lebih menarik daripada istri kita yang di sini. Suami orang sana kayaknya lebih handsome, lebih menawan, saudara, daripada suami kita. Indekil, saudara. Saudara kasih Tuhan. Tapi hati-hati, bener nggak, saudara? Seringkali kita ini kalau orang Jawa itu bilang ada pepatah sawang sinawang, saudara. Melihat orang itu kehidupan orang lebih baik dari kita, lebih indah. Padahal kalau kita ada di dalam belum tentu, saudara. Jangan-jangan lebih hancur-hancuran lagi, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Nah, firman Tuhan tadi katakan, saudara, ya. Di dalam Amsal 3 ayat 31 itu kita diperingatkan. Firman Tuhan katakan ini, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, kejahatan. Kelaliman itu jahat, saudara. Ya, dan jangan memilih satu pun dari jalannya. Ya, kita sebagai anak Tuhan diperingatkan, hati-hati ya dengan pemikiran kita bahwa ada orang-orang yang di luar Tuhan itu seolah-olah enak, seolah hebat. Saudara Tuhan, jangan iri hati. Ya, jangan iri hati dan jangan sampai engkau memilih salah satu jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar Tuhan, saudara. Karena kita nanti akan lihat satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana, ya? Nah, tadi kan saya bilang udah tanya, saudara kasih ya satu persatu. Nah, next. Nah, ini kita lihat. Next. Ada? Nah, kecemburuan pemazmur terhadap kehidupan orang yang hidup di luar kebenaran, ya.
Ayat yang kita baca tadi adalah Mazmur Asaf, saudara. Asaf, ya, itu pernah juga jealous, saudara, iri, ya, dengan kehidupan orang-orang yang ada di luar. Next, kita lihat ayatnya. Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Nih, Asaf katakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, ya. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi pemazmur itu cemburu, saudara, iri dengan kehidupan orang-orang yang ya nggak melakukan kehendak Tuhan. Seolah-olah itu pertama hidup mereka mujur, saudara, beruntung, saudara. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Kalau mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Ya, saya tujuan gemuk karena di dalam Tuhan, ya, bukan gemuk di luar Tuhan. Ya, Pastor, ya, kita gemuk di dalam Tuhan, amen. Tapi juga ada orang-orang yang ada di luar Tuhan, dia keadaannya baik, saudara, sehat, gemuk, saudara, makmur. Makanya orang gemuk ini identik dengan kemakmuran, saudara. Saya ingat waktu kecil, ya, saya nggak tahu sekarang, ya. Kalau ada orang merantau ke Jakarta, itu ukuran sukses itu diukur dari besar perut, saudara. Makanya dulu itu terkenal, saya nggak tahu, ya, mungkin di daerah Bapak dan Ibu nggak, di Jawa dulu, kalau orang merantau pulang dia masih krempeng, saudara, belum dibilang sukses walaupun dia punya duit, dia harus gemuk. Makanya zaman dulu banyak orang yang minum pil gemuk, saudara. Biasanya, tapi aneh karena gemuknya itu nggak alami, kayak gombior-gombior gitu, saudara. Perutnya, saya nggak tahu, ya, di daerah Bapak dan Ibu, tapi di daerah Jawa dulu seperti itu. Banyak orang yang pengen gemuk karena gemuk itu ya mengidentikan kemakmuran, saudara, kesuksesan. Saya nggak sebenarnya, puji Tuhan saya sama Pastor sudah sukses. Sudah sukses gemuk maksudnya, saudara. Tapi nggak sukses menurunkan berat badan. Saya 1 jam sekarang saya punya target, saudara, kasih Tuhan berolahraga, gitu, ya, 1 jam, saudara. So, ternyata menguruskan badan itu nggak gampang. Saudara, tapi saya terus berjuang, saudara, ya. Mereka kalian sehat, ya, gemuk tubuh mereka. Nah, apalagi mereka tidak mengalami kesusahan, ya, manusia, ya, dan mereka tidak kena tulah atau hukuman seperti orang lain. Kelihatannya hidupnya baik-baik, fine saja, saudara. Ya, ini pemazmur juga menceritakan tentang pengalamannya. Next, di ayatnya yang itu, ayat 12 dan 14, ya, saya ingin lihat, ya, kecemburuannya. Sesungguhnya itulah orang fasik, orang yang jahat. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Orang yang fasik kelihatannya hartanya terus bertambah, kekayaannya, asetnya terus bertambah, dan kelihatannya mereka senang bisa traveling kemana-mana, ke luar negeri, saudara. Sarapannya di Bali, saudara. Makan siangnya di Tokyo, saudara. Makan malamnya di New York, saudara. Saking suksesnya, kita lihat di Facebooknya, waduh enak banget nih, hati-hati, saudara. Saya itu suka posting yang enak-enak saja. Jadi kalau lihat Facebook saya, wah pahit kok enak, ada susahnya, tapi yang susahnya nggak perlu saya posting. Jadi hati-hati di medsos itu, saudara. Kalau lihat kehidupan yang diposting, bisa jalan-jalan, saudara, bisa makan di sana, makan di sini. Belum tentu, saudara, hidup mereka itu seindah yang ada di medsos itu. Iya, di balik semuanya itu ada juga masa-masa kelamnya, saudara, ya. Jadi jangan di sinetron apalagi, ya kan, ada cerita yang tentang menceritakan kehidupan susah tapi tinggalnya di apartemen, saudara, ya. Mobilnya bagus tapi diceritakan itu lagi susah, saudara. Jadi jangan kita itu terracuni pikiran kita dengan hal-hal yang kelihatan indah, saudara, ya. Mungkin kalau di dalam kehidupan Bapak Ibu punya keluarga, mungkin, ya, lagi posting lagi di sini, lagi sini, ya sudah, doakan saja. Jadi jangan iri, saudara. Dan apalagi kayak udah lupa sama saya, gitu. Jangan, saudara, kasih. Bersyukurlah untuk mungkin kalau keluargamu bisa jalan-jalan. Saya itu selalu berdoa, saudara, kasih, supaya keluarga saya itu diberkati Tuhan. Setidaknya walaupun mereka mungkin nggak bisa ajak kita jalan, saudara, setidaknya tanggungan, saudara, kita bebas, saudara. Coba kalau ada salah satu keluarga kita yang susah, pasti kita ikut susah, saudara.
Sekalipun kalau ada yang senang kita dilupakan gak apa-apa. Tapi kalau ada yang susah kita dicari, saudara. Dia aja susah, saudara. Ya, makanya kita juga dalam kehidupan ini terus doakan keluargamu supaya diberkati Tuhan, supaya itu tidak kena susahnya, saudara. Setidaknya ya mereka bisa bersukacita. Jadi jangan iri dengan kehidupan orang lain, saudara. Ayat 13 katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi pemazmur ini sudah kecewa dengan melihat situasi dan kondisi orang yang tidak takut akan Tuhan. Hidupnya kayaknya lebih makmur. Dan dia juga merasa sia-sia apa yang dilakukan dalam hidupnya untuk mengiring Tuhan. Ya, bagaimana dia menjaga perilakunya, sikapnya yang bersih. Ya, dia menjaga hidupnya dari dosa, saudara. Hidup taat sama Tuhan. Sehingga di pemazmuran, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Siapa di sini Bapak guys itu merasa bahwa sia-sia aku beribadah setiap hari Minggu, toh hidup saya kayaknya nggak ada perubahan. Saya berdoa, saya sampai meneteskan air mata, saudara, tapi toh belum ada jawaban, saudara. Saya memberi dan mendukung dalam pekerjaan, tapi toh masalah saya masih tetap ada, saudara. Dan kita merasa sia-sia semua. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan katakan, hati-hati, saudara, ya. Dikatakan bukan hanya itu, justru begini, saudara. Pemazmur ketika dia lebih hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, lebih taat sama Tuhan, malah justru pergumulan datang. Ya, ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah, seolah-olah kita dihukum Tuhan. Saya sudah belajar setia, tapi kenapa seolah Tuhan justru memberikan yang tidak baik dalam hidup kita, saudara. Dikatakan namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari, saudara. Saya kasih Tuhan. Ini kekecewaan yang diungkapkan oleh pemazmur. Kecemburuan pemazmur sebagai umat Tuhan kepada orang-orang yang ada di luar Tuhan. Tapi Bapak Ibu Tuhan, benarkah orang yang di luar Tuhan itu akan hidupnya akan baik-baik saja? Kita nanti akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, next. Setelah tadi cemburu, saudara, jealous, ya, pemazmur, akhirnya dia menyadari. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dipikirkan itu salah, saudara. Jadi pemazmur insaf akan apa yang telah dia pikirkan tentang orang yang hidup di luar kebenaran. Setelah dia mengamat-amati, saudara kasih Tuhan, tentang kehidupan orang yang ada di luar Tuhan, saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini? Next, ya, Mazmur 73 ayat 18 sampai 19, ya. Firman Tuhan katakan begini. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, ya, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara kasih Tuhan, orang yang di luar Tuhan, yang tidak melakukan kehendak Tuhan, sesungguhnya, saudara, dari apa yang diamati oleh pemazmur, sebenarnya kehidupan mereka itu sedang ditaruh oleh Tuhan di tempat-tempat yang licin, saudara. Coba bayangkan saja, saudara. Mungkin itu lantai, saudara, penuh dengan oli, saudara berdiri situ, saudara. Ya, mungkin kau akan berjalan, ada kemungkinan saudara akan jatuh, saudara. Nah, hidup orang yang fasik itu, orang yang hidup di luar kehendak Tuhan, saudara. Hidupnya itu seperti itu, saudara. Kita nggak tahu kapan dia jatuh, tapi saya mau katakan ada saatnya Tuhan buat orang itu hancur, saudara, dan berkeping-keping, nggak bisa ditolong lagi, nggak bisa diperbaiki lagi, saudara. Saya selalu sharing kalau lagi jalan gitu ya, saya katakan jangan saya mau gembala. Ketika memperhatikan kehidupan orang ini, kalau ada orang-orang yang sombong, sebenarnya biarkan saja orang yang sombong. Nggak usah dicolek, saudara. Saya katakan nggak usah dicolek, nggak usah digangguin orang yang sombong. Pasti suatu saat dia akan jatuh. Itu udah hukum alam, saudara. Kalau nggak percaya, coba saja. Bapak dan Ibu belajar sombong. Kalau nggak percaya, mau eksperimen. Saya mau katakan, saya melihat orang-orang yang sombong, nggak usah di otak-atik hidupnya, jatuh sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan, aku menentang orang yang sombong. Ya, orang yang sombong, orang yang tinggi hati itu musuhnya Tuhan, saudara.
ya, bukan manusia. Jadi orang yang di luar kehendak Tuhan, orang yang tidak setia menjalankan kebenaran firman Tuhan, hidupnya itu seperti ditaruh di tempat-tempat yang licin. Ada saatnya mereka jatuh, saudara. Saudara kasih Tuhan, nggak ada perlindungan dari Tuhan, tidak ada proteksi dari Tuhan. Ya, ayat 9, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Bapak dan Ibu bolehlah saksikan kehidupan orang-orang yang mungkin ada dalam yang Bapak Ibu kenal. Kalau saya pernah ya mengamati orang-orang seperti ini, saudara, yang hidupnya penuh dengan kesombongan, nggak memperdulikan Tuhan, saudara, hidupnya hancur dan tidak bisa tertolong lagi, saudara. Itulah situasi. Ya, makanya kita diperingatkan oleh Tuhan, jangan sampai ada kecemburuan, ya, atas kehidupan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Ada saatnya, saudara, ada masanya nanti mereka juga akan jatuh, saudara. Dan ketika mereka jatuh dan mereka benar-benar jatuh, tidak bisa lagi diperbaiki hidupnya, hancur berkeping-keping, saudara. Nah, kita akan lihat, saudara, kebenaran firman Tuhan next. Ya. Masa depan orang yang setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Makanya firman Tuhan memperingatkan, jangan iri hati kepada orang yang hidup di luar Tuhan, yang hidup di luar kehendak Tuhan, Bapak Yesus Tuhan. Karena apa? Mereka nggak punya masa depan, saudara. Tapi orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan, orang yang setia melakukan kehendak Tuhan, akan memiliki masa depan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, yang kita pegang adalah janji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada tertulis, saudara. Next. Ya. Amsal 23 ayat 17 sampai 18, saudara, ya. Firman Tuhan katakan ini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jangan iri dengan kehidupan orang yang berdosa. Jangan ikut-ikutan, ya. Kalau orang di sana pasang togel, woi, dapat ratusan juta, saudara. Kayaknya hoki, kita ikut-ikutan, saudara. Ya kan? Ada yang mabuk, teler, tapi hidupnya kayaknya enjoy, kita ikut-ikutan. Saya kasih Tuhan. Ada banyak hal, ya. Ada yang selingkuh, aman-aman saja, ikut-ikutan, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Orang berdosa, segala jenis dosa, ya, jangan pernah iri, saudara. Orang yang melakukan hal ini, jangan pernah kau iri, saudara. Sekalipun kelihatannya baik, saya mau katakan mereka ditaruh oleh Tuhan di tempat-tempat yang itu. Ada saatnya mereka jatuh, hancur, saudara. Terus gini, karena ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini, saudara, pegang firman Tuhan ini. Jadi jangan pernah engkau iri hati dengan orang yang hidup dalam dosa. Pegang, setialah untuk melakukan kehendak Tuhan, sekalipun berat, penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan godaan, ya, untuk kita lari dari kehendak Tuhan. Tapi orang yang senantiasa teguh memegang kehendak Tuhan dalam hidupnya, pasti hidupnya, pasti masa depannya diberkati. Amin. Karena sungguh-sungguh ada masa depan bagi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi pegang firman Tuhan ini, Bapak Tuhan. Next, kita akan lihat contoh-contoh orang yang diberkati Tuhan karena mereka punya prinsip hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, orang-orang yang setia hidup dalam kebenaran. Yang pertama kita lihat Nuh, saudara. Ya, Kejadian 6 ayat 9, firman Tuhan katakan ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, saudara. Nuh adalah orang yang hidup tidak bercela, artinya hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, saudara. Itu pada zamannya. Zamannya orang yang hidup pada zaman Nuh itu melakukan semua dosa, Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, ya, Tuhan berfirman, aku menyesal telah menciptakan manusia. Coba bayangkan, saudara. Karena apa yang dilakukan manusia pada zaman Nuh, tidak ada yang melakukan, ya, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan kata, aku menyesal dan aku akan memusnahkan
semua yang hidup di muka bumi ini, manusia dan bahkan hewan, saudara. Tetapi di sana ada pribadi, ya, ada seorang yang tetap menjaga, ya, hidup saleh, ya, hidup tidak bercela, saudara. Apakah Nuh ini tidak punya tantangan? Penuh tantangan, saudara. Coba bayangkan saja, dari sekian banyak orang, saudara, hanya Nuh yang hidup benar, saudara. Saya yakin dan percaya di lingkungan dia berada banyak pengaruh, saudara. Mungkin yang mendapat bujukan, ajakan untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Nuh tetap memiliki prinsip, aku harus hidup dalam kebenaran. Amin. Dan apa yang dia alami Nuh, saudara? Sekian banyak dibinasakan oleh Tuhan, tetapi Nuh dan keluarganya itu diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Nuh kecewa sama Tuhan, kalau Nuh berhenti untuk melakukan kebenaran, saya yakin dia juga akan dilenyapkan, saudara. Tapi karena dia tetap setia melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, maka Tuhan punya rancangan yang indah dalam keluarganya, dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapapun kita, saudara, entah itu kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, hiduplah dalam kebenaran. Supaya apa? Ada penyertaan Tuhan di sana. Berjuanglah, sekalipun itu sulit, saudara. Ya, sekalipun sulit, ada banyak godaan, tapi tetaplah. Karena orang yang setia dalam kebenaran, dia akan memperoleh hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga terus, saudara. Ini udah pasti, saudara, ya. Ini contoh yang kedua, saudara kasih Tuhan, ya. Ya, Yusuf, saudara. Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat 8. Firman Tuhan katakan begini, selang beberapa waktu istri tuannya, yaitu istri Potifar, saudara, ya, memandang Yusuf dengan birahi, penuh hawa nafsu, saudara, ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Diajak berzina, saudara. Diajak berselingkuh, saudara. Tetapi Yusuf, ya, ayat 8 katanya, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, saudara. Yusuf adalah orang yang dalam perjalanannya itu banyak liku-likunya, berat sekali, saudara. Dia dijual sama saudaranya menjadi budak. Dan ketika dia menjadi budak, dia disayang, dia mendapat perhatian, ya, oleh Potifar, itu pegawai Raja Fir'aun, saudara. Ya, dia diangkat untuk mengepalai urusan rumah tangganya Potifar, saudara. Mendapat kedudukan yang bagus, mendapat fasilitas yang bagus, saudara. Punya anak buah, seorang budak tapi punya anak buah, menjadi pemimpin, saudara. Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, pasti sesuatu yang enak, yang selalu bagus. Tetapi dengar, saudara, ada godaan, ya. Suatu saat istri Potifar ini, ya, sangat-sangat kagum sama kegantengan Yusuf, saudara. Sehingga apa? Enggak tahan, saudara. Ibu-ibu ada yang enggak tahan lihat yang orang ganteng. Wah, suami saya ini udah roak. Udah jelek, ya, masih ada bisa normal. Cowok yang ganteng. Nah, suami saya kayak udah loyo, puasa, seger. Ya, Yusuf ini sudah kasih Tuhan, digoda, saudara. Digodanya setiap hari, saudara. Mana tahan, ya. Saya yakin dan percaya Tante Potifar bukan tante yang kayak acak-acakan yang kecil. Pasti itu kulitnya bening, saudara. Waduh, sudah kasih Tuhan, bening, sudah kasih Tuhan. Mesti pejabat, sudah kasih wangi, saudara. Waduh, nggak tahu, dibisik-bisikin, saya nggak tahu kalau pada waktu itu Pak Markus gimana. Jauhkanlah itu, coba itu, ya. Saya kasih Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, tapi Yusuf menolak, ya, saudara. Gak kompromi dengan Yusuf. Gak ada orang, saudara, bisa aja dilakukan tanpa sepengetahuan tuannya, tanpa sepengetahuan budak-budak yang lain. Dan tinggal bilang aja nyonyanya, udah pergi sana.
Ya Yusuf tinggal di dalam. Sudah kasih Tuhan. Gak ada yang tahu, sudah gak ada CCTV zaman dulu. Gak ada CCTV. Kalau sekarang diam-diam suami pasang CCTV. Hati-hati loh sudah kasih Tuhan. Kalau suami curiga sama istrinya pasang CCTV. Bisa sudah kasih Tuhan ya. Tapi zaman dulu gak ada saudara. Hanya mata Tuhan yang bisa melihat perbuatan mereka. Dan itu disadari oleh Yusuf. Ya Yusuf tidak kompromi dengan Yusuf. Melepaskan itu. Setelah menolak, apa yang diterima Yusuf? Dia masukkan penjara di fitnah, saudara. Ya, ngedrop hidupnya. Semua yang dimiliki, kenikmatan, kenyamanan, fasilitas yang indah hilang semua. Tapi dia nggak kecewa, saudara. Dia masuk dalam penjara, tapi karena dia tetap pegang firman Tuhan, dia tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan angkat lagi, saudara, mendapat posisi yang lebih dalam hidupnya. Dia bukan hanya menjadi pegawainya Potifar, tapi menjadi pegawainya Firaun nomor 2, saudara. Dipromosikan, saudara. Kita itu kalau melakukan kehendak Tuhan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ada saatnya, saudara. Gak usah, Tuhan aku udah ini, saudara. Ya protes sama Tuhan. Biarin aja, lakukan aja yang menjadi bagian kita. Melakukan kehendak Tuhan. Kapan Tuhan mau promosikan kita, kapan Tuhan mau angkat kita, saudara. Itu suka-suka Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, saudara. Dia akan genapi firman. Jangan pernah protes dengan apa yang sudah kau lakukan ya Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Lakukan aja, lakukan. Tanpa ada persungutan, tanpa ada sesuatu yang gak ikhlas, saudara. Lakukan aja. Ya, Yusuf ini diangkat lagi, saudara, tinggi sekali. Bahkan dia bisa memelihara keluarganya dan keturunannya diberkati Tuhan luar biasa. Ya, kalaupun nanti bangsa Israel diperbudak di sana, ya tergantung generasi begitu, saudara. Tapi Yusuf itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, saudara. Berkat yang dia terima nggak bisa dia habiskan, saudara. Ya, karena begitu luar biasanya. Nah itu contoh yang kedua. Jadi tidak ada keraguan sebenarnya kalau kita sebagai anak Tuhan itu tetap hidup dalam kebenaran. Ada contoh yang ketiga, yang terakhir saudara. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, saudara. Ya Daniel 1 ayat 8 dan 9. Nonton katakan begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya, saudara. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Di sini kan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia menjaga hidupnya supaya apa? Dia tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu itu posisinya Daniel itu bukan orang bebas, saudara. Dia adalah seorang tawanan, saudara. Tapi dia mengambil resiko, saudara, untuk tetap menyatakan bahwa dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bisa saja dia dimarahi, bisa saja dia dihukum, saudara, karena dia tidak taat. Tapi dia nyatakan dia mau taat dan setia terhadap kebenaran. Tapi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan itu bela, saudara. Ya, Tuhan katakan, ya, menyatakan kasihnya. Dengan apa? Daniel ini dikasih dan disayang oleh pemimpinnya. Bahkan di dalam tanah pembuangan itu Daniel diangkat menjadi orang juga yang sangat tinggi di Babel, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketaatan di dalam kebenaran firman Tuhan itu selalu menghasilkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, saudara. Next. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang orang yang ada di luar dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita, ya, di dalam Amsal 3 ayat 31 sampai 35. Saya secara singkat mau katakan poin-poinnya, saudara. Ya, di sini katakan ayat 32, saudara. Bahwa karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat, saudara. Jadi Tuhan itu sangat-sangat tidak berkenan kepada orang yang hidup di luar kehendaknya.
Tetapi Tuhan sangat berkenan kepada orang yang hidup di dalam kebenaran. Bahkan dia mengatakan bahwa dia bergaul erat dengan orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Kalau kita bergaul erat, kita menjadi sahabat karibnya Tuhan, hidup kita terjamin, saudara. Hidup kita akan sungguh-sungguh terjamin, saudara. Kalau kita punya teman, saudara, ya saya bilang belum punya teman ini yang ya ada lah ya yang diberkati Tuhan. Kalau saya bareng sama teman yang diberkati itu kemana-mana dia yang bayar, saudara. Ya kan? Gak mungkin saya yang bayar, dia yang lebih ini kan dia yang bayar, saudara. Saya malah bayar, dia traktir, saudara. Jadi nggak pernah namanya khawatir tentang apa. Apalagi kita bersahabat dengan Tuhan erat, saudara. Hidup kita terjamin, saudara. Dia pemilik segalanya. Kalau dia menjadi sahabat kita, hidup kita terjamin. Amin. Ayat 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Jadi jangan main-main, saudara. Aku mau ikutlah orang yang berdosa itu, yang melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Hidupnya enjoy. Saya katakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Orang yang hidup di luar kehendak Tuhan, hidupnya tidak akan diberkati, saudara. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan, tempat kediaman orang benar diberkati Tuhan. Jadi jangan main-main, saudara, dalam hidup ini. Ya, sekalipun ada godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi tolak itu semua. Karena itu akan mendatangkan putus, bukan mendatangkan berkat. Ya, ayat 34, dan apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihi dia. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, artinya kita memiliki kerendahan hati untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita yang dikasih, disayang oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Orang yang bijak artinya orang yang melakukan kebenaran, yang setia dalam kebenaran, akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saudara, ingat, saudara. Ayo kita berlomba-lomba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Next, ini yang terakhir dan paling terakhir, saudara ya. Dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, maka kita harus selalu menguatkan hati, meneguhkan hati untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran atau kehendak Tuhan. Kuatkan hatimu. Seperti Tuhan berfirman kepada Yoh, kuatkanlah hatimu, ya. Jangan tawar, jangan kecut. Ya, melihat godaan yang ada di sekelilingmu ingin menarik engkau hidup di luar kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini kalau engkau mulai kendor, mulai pudar, kasihmu, imanmu akan Tuhan yang kita sembah, saudara, mulai teguhkan dan kuatkan hati kita dengan menjauhi segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memberkati hidup kita. Amin. Oleh karena itu, mari Bapak dikasih Tuhan, cari kehendak Tuhan dan lakukan dalam hidup kita dengan setia. Mari kita konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita merasa sia-sia apa yang kita lakukan di hidup Tuhan, karena semuanya itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita bagi berdiri, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian. Ajar hati Tuhan dalam Kasih
lebih sukses, lebih maju. Tapi hari ini Tuhan, kami diperingatkan oleh kebenaran firman-Mu supaya tidak ada iri hati Tuhan terhadap orang yang hidup di luar Tuhan. Karena orang yang hidup di luar Tuhan tidak ada masa depan, tetapi orang yang setia dalam kebenaran firman-Mu memberikan janji bahwa ada masa depan bagi orang yang setia melakukan kebenaran firman-Mu. Apapun Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, yang coba untuk menarik kami Tuhan untuk jauh dan meninggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan, berikan kemampuan buat umat-Mu Tuhan untuk bisa menolak itu semua. Kami mau belajar untuk tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena semuanya itu mendatangkan kutuk atas hidup kami. Tuhan, jauhkanlah Tuhan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, segala sesuatu yang tidak kudus, yang tidak memuliakan hati-Mu dari hidup kami Tuhan. Kami mau hidup setia di dalam kebenaran yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan ada masa depan bagi orang yang tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengetahui setiap umat-Mu di tempat ini, mereka yang datang dengan sakit penyakit. Tuhan, Kau menjamah mereka, Kau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kesulitan dalam hal keuangan ekonomi, Tuhan juga menolong, buka jalan dan buka berkat atas hidup mereka. Kau mencukupkan semua yang mereka butuhkan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan usaha, Tuhan berkati mereka Tuhan. Bahkan mereka yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan selalu memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan limpahkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Kau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu terus Tuhan yang menuntun kami untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengarkan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, lakukan yang benar, yang kudus, yang suci, yang berkenan di dalam Tuhan, supaya engkau diberkati. Dan untuk melakukan ini Bapak Ibu, kita butuh kerendahan hati. Artinya, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ya, kita berharga karena Tuhan yang membuat kita berharga Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Apapun keadaan kita, kalau kita masih ada, masih sehat, masih kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dengan penuh kasih, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya dikatakan bukan hanya diri kita yang diberkati, tetapi tempat kediaman kita, artinya seluruh keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, bukan hanya diri kita yang mendapatkan kutuk, tapi seluruh isi rumah kita mendapatkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, mendapatkan kutuk dari Tuhan. Jadi kalau Yosua katakan, pilih hari ini, engkau mau diberkati atau mau hidup dalam kutuk, itu adalah pilihan kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai hanya karena perbuatan kita yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak kita, istri kita, seisi rumah kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, supaya anak-anak kita juga mempunyai masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk semua pengerja yang boleh hari ini melayani. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang setia hari ini, yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin karena hujan ya, banyak sekali yang tidak hadir ya. Tapi kita bersyukur kalau kita mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak dan Ibu Pardosi ya, yang boleh hari ini boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, supaya di hari yang lain kita boleh sama-sama juga boleh beribadah di tempat lain. Puji nama Tuhan. Kegiatan kita sepanjang minggu ini, Bapak Ibu, hari Rabu ada Rabu Ceria jam 4 sore. Hari Kamis ada Kul 2. Bapak Ibu yang rindu rumahnya untuk dipakai Kul 2 boleh menghubungi
Balakul. Kemudian hari Sabtu ada MDPG, yaitu Menara Doa Pengerjaan Jemaat yang diadakan di Sentul untuk pengerjaan boleh saling berkoordinasi. Kemudian ada GC, nanti akan dikabarkan kembali ada PUL 1. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, kita mengucap syukur kalau minggu depan kita sudah memasuki bulan yang ke-7. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau kita masih bisa memasuki di sampai bulan yang ke-7 di tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kita berharga karena Tuhan yang membuat kita berharga, bukan karena diri kita. Jadi kalau kita bisa memasuki di bulan yang ke-7, semua karena kebaikan Tuhan. Dan apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan Tuhan selain hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hari Minggu kita akan adakan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kita boleh mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak atau baptisan selam dan juga pembuatan KKJ atau kartu jemaat, boleh menghubungi sekretariat GBI Lewi Karanganyar. Dan yang berulang tahun di minggu ini Bapak Ibu ada Adik Gideon Hutapea tanggal 3 Juli. Kemudian ada Ibu Silalahi Borusuma Juta atau Mama Bianca tanggal 5 Juli yang tidak ada ya. Kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati setiap yang berulang tahun di minggu ini Bapak Ibu, bukan di bulan ini karena ini masih bulan Juni ya, tapi di minggu ini karena kita akan memasuki di bulan Juli, di awal Juli. Bapak Ibu mungkin ada yang berulang tahun di bulan Juli, boleh menghubungi sekretariat daripada GBI Lewi Karanganyar. Terus berdoa untuk GBI Lewi Karanganyar supaya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk diakonia kita. Kita akan pujian ini, katakan ajar aku Tuhan hidup dalam jalan terang-Mu. Supaya kami setia melakukan yang benar dan baik di hadapan-Mu Tuhan.
Bahkan mungkin sepanjang minggu, sepanjang malam Tuhan, ada perkataan kami yang menyakiti hati istri kami Tuhan, hati suami kami, bahkan hati anak-anak kami dan orang tua kami, terlebih hatimu Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh tergelincir Bapa. Jangan biarkan Tuhan. Terima kasih firman-Mu Bapa. Kami terus berdoa Bapa untuk hamba-Mu. Hambalah kami di tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan anugerahkan. Roh wibawa karisma, tanda ajaib, tanda mujizat menyertai pelayanannya Tuhan. Engkau menutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan dalam melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, secara khusus di tanah Tuhan. Tapi kami juga tahu Tuhan, bahwa perlindungan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. Kalau kami boleh beribadah di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Sekalipun kami mungkin saat ini dalam mengalami kesusahan Tuhan, kesesakan, bahkan juga kami mengalami sakit penyakit Tuhan, tapi kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami masih boleh melangkahkan kaki kami ke tempat ini untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, kami tahu itu karena kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, buat hati yang gembira yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mengucap syukur kalau ibadah kami boleh berjalan dengan manis, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menilai setiap hati kami Tuhan, hati kami yang rindu Bapa, rindu untuk diberkati Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan, dalam pelayanan kami, dalam kesehatan kami Bapa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan dan mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Engkau menjawab setiap kerinduan kami. Pulihkan ekonomi kami Tuhan, pulihkan keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Kau pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu yang sakit Tuhan. Engkau juga memulihkan mereka Bapa. Kami mengucap syukur untuk suami yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur untuk istri, anak-anak, keluarga yang Tuhan anugerahkan. Bapa, ajar kami menjaga istri kami dengan baik Tuhan. Menjaga suami, anak-anak kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pelayanan kami Tuhan. Membawa terus ke dalam hadirat-Mu Tuhan, supaya hidup kami diberkati, bahkan rumah kami diberkati Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami juga berdoa Tuhan di setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Terus Engkau memberkati kami, bahkan setiap umat-Mu yang hadir tidak hadir bersama kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Mereka yang sakit Tuhan, Kau berkati Bapa. Mereka yang malas Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Mereka yang mulai undur dari hadapan-Mu Tuhan, biar Engkau Tuhan yang bekerja atas kehidupan mereka Bapa. Karena kami rindu setiap waktu yang kosong Tuhan diisi oleh jiwa-jiwa yang haus kepada-Mu Tuhan, yang rindu akan berkat-Mu Bapa. Bahkan juga yang mereka yang sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga menyerahkan Bapa untuk bangsa dan negara kami kepada-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil dan semua jajaran, bahkan sampai tingkat RT RW Tuhan memberkati Bapa. Biarlah bangsa kami terhormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuduskan bangsa kami, sucikan bangsa kami Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah atas bangsa kami. Setiap lidah mengaku Engkau Tuhan, setiap mulut bertelut Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja atas bangsa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Dari berbagai denominasi Tuhan kami berdoa, kami ucapkan berkat Tuhan atas setiap gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bahkan setiap gembala, setiap pengerja tenaga misioner Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan mereka memiliki kesulitan untuk beribadah Bapa. Mungkin mereka juga kekurangan Tuhan. Bahkan mereka mungkin ada di pedalaman Tuhan. Mereka merasakan penganiayaan dalam beribadah Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membela setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang membela setiap gereja-Mu Bapa. Bahkan Engkau membela setiap gembala-gembala yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
terima kasih Bapa yang baik. Sebagaimana Tuhan kami juga menyerahkan gereja kami di tempat ini GBI Karanganyar Tuhan. Engkau yang membela kami Bapa dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengawal kami Tuhan. Engkau yang menjadi penjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini juga kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap pemimpin kami Tuhan yang ada di GBI. Baik Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Niko Nyoto Raharjo, Tuhan memberkati Bapak. Bahkan Bapak Adi Rudin Abraham sebagai ketua senior di GBI Tuhan. Bapak Budianto Tonton sebagai ketua pelayanan satu hati Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk Bapak Nenggolan Samara sebagai ketua BPD di Bekasi Bapak. Bahkan Bapak Darumayanto Rakwata sebagai gembala senior daripada Lewi Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Bapak Noah Ginting kepadamu Tuhan. Bahkan teristimewa Tuhan kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan. Engkau membela Tuhan dalam pelayanan hamba di tempat ini Tuhan. Engkau terus memberkati hamba-Mu Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya Bapak. Berkati keluarga pelayanannya Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat Tuhan. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan setiap kami Bapa, setiap pengerja yang ada Tuhan. Kau melihat kami Bapa, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau pilih untuk melakukan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam setiap keterbatasan kami Tuhan, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa yang baik. Kami terus berdoa Tuhan untuk renovasi di tempat ini, di tempat ibadah kami. Tuhan terus berkarya Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Bapa kepada-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati anak-anak kami Tuhan. Berkati kuliah mereka Bapa, berkati sekolah mereka, masa pertumbuhan mereka Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau melindungi anak-anak kami Tuhan. Bahkan para orang tua Tuhan, janda lansia yang ada di tempat ini, Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Engkau menjadi sahabat, menjadi gembala bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, hari ini Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan manis, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu juga sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama berdiri, kita mau menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua karena ada penyertaan Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali kepada aktivitas pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Engkau melindungi, Engkau menjaga mereka, Engkau memproteksi mereka Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan yang akan dikerjakan oleh Allah Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini.